Benar, ya. Jadi Ratu Balqis ini sosok figur yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Bahkan diceritakan lebih dari 2 surah malah. Dan surahnya panjang-panjang. Karena kalau kita bicara tentang Nabi Sulaiman, maka yang menarik di situ adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis. Siapa Ratu Balqis ini? Kalau kita lihat di dalam geografisnya, Balqis itu berada pusat kerajanya di sekitar Yaman. Siapa yang memperkenalkan Ratu Balqis terhadap Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kan di sekitar Yerusalem sana ya. Itu burung hudhud. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman mengundang para pesertanya untuk rapat ya. Tetapi salah satu anggota rapatnya itu kok belum muncul. Marah Nabi Sulaiman. Siapa itu? Yaitu pesertanya dari burung. Kalau nanti burung-burung itu terlambat dan tidak mampu menghadirkan alasan yang tepat, saya pasti akan menghukum. Undangan lain sudah ada, ikan sudah ada wakilnya kan. Mungkin juga harimau sudah ada yang wakili. Sahabat-sahabatnya juga datang. Tinggal yang belum datang ini kelompok burung nih. Nah, begitu dia datang, ya minta maaf sebelum dijatuhi sanksi. Maaf ya, yang mulia, saya terlambat karena saya mampir, saya menyaksikan ternyata ada suatu komunitas di Nujau di situ sangat-sangat rapi masyarakatnya dan dipimpin oleh seorang perempuan. Ya, perempuan itu nanti kita sebut dengan Raja Saba. Raja Saba itu kerajaan di Yaman yang namanya itu adalah Balqis. Begitu mendengarkan kabar itu, wah ini menarik nih. Lalu Nabi Sulaiman itu berinisiatif dan menjadi agenda rapat utama pada waktu itu. Apa yang harus kita lakukan terhadap masyarakat itu? Karena laporannya kan menyembah matahari kan. Pendekatan pertama kita kirim surat dari Nabi Sulaiman, hendaklah engkau tunduk pada kami. Jadi burung hudhud itu disuruh kirim surat menjumpai Ratu Balqis. Maka itu sekarang ini lambang pos itu ya. Bukan hanya Indonesia tapi pos internasional itu terambil dari burung hudhud itu. Nabi Sulaiman dengan Balqis ini kan juga ada muncul di Bible ya kan. Mirip ceritanya itu. Yang menarik ini adalah jam-jam habis duhur lah, kira-kira tengah hari. Burung hudhud itu menggigit surat ya, yang isinya surat Nabi Sulaiman. Masuk terus diletakkan di dadanya Ratu Balqis yang sedang istirahat siang di ranjangnya kan. Ratu Balqis itu kan belum punya suami waktu itu. Begitu dia baca suratnya, alangkah kagetnya. Dari mana ini? Langsung dipanggil pembesar-pembesarnya kan. Wahai para pembesarku, saya tidak pernah mengambil keputusan apapun tanpa melibatkan kalian. Jadi ini kan demokratis banget ini kan. Ya, tidak egois ya, menentukan sendiri. Lalu pejabatnya, menterinya pun juga santun. Bukankah yang mulia lebih tahu, lebih bijak memutuskan suatu perkara? Apa yang kita harus lakukan menyikapi surat ini? Oh, ini dari kerajaan Sulaiman. Nah, muncullah di situ pembicaraan. Kalau begitu, kata Ratu Balqis nih, kita pakai 2 pendekatan. Sogok dulu ya, mau nggak tunduk terhadap kita? Ketika kita berikan hadiah permata intan berlian, disimpan di dalam etalase yang sangat bagus, dikirim ke Nabi Sulaiman. Nanti kalau ketemu Nabi Sulaiman, kita taklukkan dengan hadiah seperti ini. Tapi di belakangnya ada pasukan. Nanti kalau nggak mempan dengan sogokan ini, kita perang. Ya, kekuatan kita kan besar. Nah, tapi Nabi Sulaiman tidak kalah cerdas. Nah, sekarang ini berkat informasi dari burung, kumpulkan sahabat Nabi Sulaiman. Siapa di antara kalian, wahai para peserta rapat? Ada burung, ada jin, ada ikan, ada macam-macam. Siapa yang bisa menghadirkan mahliga yang akan diberikan kepada kita sebelum mereka itu sampai ke sini? Berkata jin, saya sanggup ya sebelum yang mulia berdiri dari tempat duduknya, ya pasti barang itu sudah ada di depan yang mulia. Itu jin. Ada yang lebih cepat, berkatalah seorang sahabat manusia ini. Jadi manusia tapi dekat dengan Allah istilahnya itu. Saya sanggup sebelum matanya yang mulia berkedip,
barangnya sudah ada di situ. Jadi ini artinya bahwa kekuatan seorang alim itu lebih kuat daripada jin. Jin membutuhkan waktu duduk sampai berdiri. Kekuatan wali itu sekedip mata. Sekedip mata.